Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya ya? Iya, alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang pertama ya. Setelah pertemuan yang kemarin, pertemuan perdana kita sudah perkenalan. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas materi pada bab yang pertama. Nah, sebelum kita mulai membahas materi kali ini, seperti biasa, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa berguna bagi kita semuanya. Mari silakan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Nah, setelah ini Ibu akan absen satu persatu. Nanti yang ada silahkan bilang hadir Bu gitu ya. Yang pertama ada Anggi, hadir? Alhamdulillah hadir. Kemudian yang kedua Anissa, hadir ya, alhamdulillah. Yang kemudian yang ketiga Aulia, hadir? Iya ada. Kemudian ada Dava, hadir? Ya hadir. Kemudian ada Dimas, hadir? Ya hadir. Kemudian Dina sakit? Ya, sakit. Kemudian Farhan, hadir ya. Kemudian ada Santi, ya hadir. Kemudian ada Zivana, ya hadir. Nah, baik anak-anak, jadi teman kita yang sakit satu orang ya, yaitu Dina. Nah, kita doakan teman kita Dina supaya cepat sembuh dan bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Oke, baik ya anak-anak, kali ini kita akan membahas bab yang pertama, yaitu jinayat dan hikmahnya. Nah, sebelum kita mulai membahas materi kali ini, anak-anak silahkan terlebih dahulu melihat tujuan pembelajaran. Ya, setelah melihat tujuan pembelajaran, kita akan bahas materi kali ini. Materi kali ini adalah jinayat dan hikmahnya. Nah, di dalam jinayat dan hikmahnya itu sebenarnya ada 4. Ada pembunuhan, ada kisos, ada diyat, dan juga ada kafarot. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas pembunuhan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita membahas materi kali ini, Ibu akan bertanya kepada anak-anak semuanya. Mungkin ada yang sudah tahu pengertian dari jinayat atau kata lainnya dari jinayat itu apa? Belum ada yang tahu? Nah, jinayat itu adalah tindak pidana. Jadi kalau jinayat dan hikmahnya itu adalah tindak pidana dan hikmahnya. Nah, di jinayat ini Ibu akan memberikan gambar dan untuk anak-anak silahkan melihat gambar tersebut. Di situ ada sidik jari dan juga ada kaca pembesar ya. Nah, dari anak-anak mungkin ada yang tahu makna tersirat dari gambar tersebut apa? Iya, kasus atau pembunuhan. Nah, pembunuhan itu pengertiannya mungkin dari anak-anak sudah banyak yang tahu ya, apa? Ya, betul sekali, melenyapkan nyawa seseorang. Nah, secara istilah atau secara pengertian panjangnya itu ya, bahwa pembunuhan itu adalah perbuatan manusia melenyapkan atau menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan disengaja maupun tidak disengaja, baik dengan menggunakan alat yang mematikan atau menggunakan alat yang tidak mematikan. Itu adalah pengertian dari pembunuhan. Nah, pembunuhan ini itu adalah suatu perbuatan yang keji, suatu perbuatan yang haram, suatu perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh agama kita, yaitu agama Islam. Nah, orang Muslim apabila melakukan pembunuhan ini dengan disengaja, itu maka akan berstatus hukum, yaitu dia akan mendapatkan dosa besar seperti itu. Maka dari itu kita jangan sampai sekali-kali melakukan perbuatan keji ini. Nah, dari sini mungkin anak-anak ada yang tahu bahwa macam-macam pembunuhan itu ada apa saja. Mungkin barangkali ketika dulu di SMP atau di MTS sudah pernah diajarkan bab fikih ini. Mungkin ada yang tahu? Ya, pembunuhan sengaja. Kemudian pembunuhan seperti sengaja. Kemudian apa lagi? Kemudian yang terakhir adalah pembunuhan tersalah. Nah, setelah ini kita akan membahas ketiga pengertian dari macam-macam pembunuhan tadi itu ya. Oke, yang pertama adalah pembunuhan sengaja atau qatlu al-amdi. Pembunuhan sengaja ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang manusia tersebut, itu dilakukan dengan cara disengaja, dengan cara mempunyai rencana A atau mempunyai rencana B. Nah, biasanya orang ini itu mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Nah, biasanya orang yang melakukan pembunuhan sengaja ini itu pasti menggunakan alat yang mematikan. Contohnya apa? Kayak contohnya pisau. Kemudian ada lagi apa? Pistol, celurit,
atau pedang atau semacamnya seperti itu ya. Nah, pembunuhan sengaja ini biasanya didasari oleh apa? Oleh niat yang tidak baik, oleh niat yang keji. Maka dari itu orang ini melakukan pembunuhan disengaja. Kemudian yang kedua itu adalah pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja ini tuh biasanya pembunuhan yang dilakukan tidak menggunakan alat yang mematikan. Nah, sebenarnya alat itu tidak mematikan, tapi bisa menyebabkan kematian. Nah, contohnya misalkan kita mainan pukul-pukulan, kemudian misalkan pukul-pukulan pakai sebatang kayu yang kecil misalkan, tapi mengenai kepala. Nah, kemudian si temannya itu meninggal. Itu adalah pembunuhan seperti sengaja. Itu contoh kecilnya ya. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah itu adalah pembunuhan yang terjadi karena salah satu tiga kemungkinan. Yang pertama adalah perbuatan tanpa maksud melakukan pembunuhan, tapi itu mengakibatkan kematian seseorang. Kemudian yang kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh tetapi orang tersebut tidak boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah perbuatan yang pelakunya itu tidak bermaksud jahat tetapi akibat kelalaiannya orang tersebut mengakibatkan kematian seseorang. Nah, contohnya kalau misalkan pembunuhan tersalah itu misalkan kita di hutan ya, ada burung, kita mau menembak burung tersebut. Nah, pelurunya itu nyasar dan mengenai salah satu orang yang ada di hutan tersebut. Itu adalah contoh kecil dari pembunuhan tersalah. Itu ya, silahkan diingat-ingat. Ada 3 tadi ya, pembunuhan disengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan juga pembunuhan tersalah. Nah, anak-anak, pembunuhan kan sudah jelas ya bahwa pembunuhan itu diharamkan oleh Allah dan melanggar syariat Islam. Maka dari itu Allah itu menurunkan firman-Nya yang menjelaskan tentang pembunuhan itu diharamkan. Itu dalam Quran surat Al-Isra ayat 33. Silahkan anak-anak dilihat ayat tersebut dan juga terjemahannya. Mari kita membaca bersama-sama ayat tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Nah, apabila ada 2 orang kemudian saling mempunyai niat untuk membunuh, dan kemudian dua-duanya ini meninggal, maka pembunuh dan terbunuh nanti pastinya akan masuk ke dalam neraka. Hal ini itu dijelaskan dalam apa? Dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, yaitu al-qatilu wal maqtulu finnar, yang artinya adalah pembunuh dan terbunuh akan masuk neraka. Maka dari itu ya anak-anak, jangan sampai kita melakukan perbuatan keji ini. Karena apa? Karena ketika sudah melakukan perbuatan ini, maka kita akan mendapatkan hukuman atau balasan. Di dunia kita akan mendapatkan hukuman yang sangat berat, apalagi ketika di akhirat, maka juga akan mendapatkan hukuman yang sangat berat juga. Maka dari itu jangan sampai kita mendekati perbuatan keji ini. Nah, anak-anak, baik, kita akan kembali lagi terlebih dahulu ya ke 3 pembunuhan tadi, klasifikasi pembunuhan. Yang pertama ada pembunuhan disengaja, kemudian yang kedua ada pembunuhan seperti sengaja, kemudian yang ketiga ada pembunuhan tersalah. Nah, ketiga pembunuhan ini itu mempunyai had atau hukumannya masing-masing. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pembunuhan disengaja. Had atau hukumannya itu yang pertama ada di kisos. Kisos itu apa? Kisos itu adalah hukuman atau balasan setimpal bagi pelaku tindak pidana, contohnya pembunuhan. Nah, kisos itu adalah nyawa dibalas dengan nyawa, kemudian mata dibalas dengan mata. Artinya apa? Artinya apabila seorang muslim itu melakukan pembunuhan secara sengaja, maka hukumannya juga harus dibunuh. Nah, hukuman yang kedua itu juga bisa dengan diyat muwaladah. Diyat muwaladah itu adalah sejumlah harta yang diberikan kepada keluarga korban atau kepada ahli waris dari korban. Nah, diyat muwaladah ini akan kita bahas pada pertemuan minggu depan ya. Kemudian yang kedua ada pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja ini tuh hukumannya adalah diyat muwaladah. Kemudian yang terakhir pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah ini tuh hukumannya adalah diyat mukhafafah. Tadi adalah klasifikasi pembunuhan beserta had beserta had atau hukumannya.
Nah, anak-anak sudah jelaskan bahwa Allah itu telah melarang kita semuanya untuk melakukan tindakan pembunuhan ini. Nah, maka dari itu ada hikmah larangan membunuh. Yang pertama adalah Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan itu tiada lain adalah untuk memelihara dan juga kehormatan dan juga keselamatan jiwa manusia. Yang kedua adalah penerapan hukuman yang berat ini bagi pembunuh itu adalah dimaksudkan agar tidak ada seorang pun itu yang melakukan tindak kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, agar bisa menjadi contoh bagi orang lain agar orang lain tersebut tidak mengikuti jejak si orang tersebut. Nah, baik anak-anak, dari sini, dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak semuanya? Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan menyimpulkan ya pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini tentang pembunuhan, yaitu pembunuhan ada 3 macam tadi, apa? Pembunuhan disengaja, kemudian ada pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan tersalah. Ketiga pembunuhan ini tadi ada had atau ada hukumannya masing-masing. Nah, dan intinya kita itu tidak boleh melakukan pembunuhan karena pembunuhan itu termasuk perbuatan yang haram, perbuatan yang melanggar syariat Islam, dan juga orang yang melakukan pembunuhan ini itu akan berstatus berdosa besar. Silahkan diingat-ingat ya materi kali ini. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semuanya. Silahkan dilihat tugasnya. Nah, di situ ada beberapa tugas. Yang pertama adalah sebutkan contoh-contoh kasus yang termasuk kategori ke dalam 3 pembunuhan. Yang kedua adalah setelah contoh-contoh di atas tadi didapatkan, coba analisa ketiga jenis pembunuhan di atas, kaitkan dengan larangan dasar-dasar hukum pembunuhan. Minggu depan kita akan bahas bersama-sama dan silahkan dikumpulkan jawabannya minggu depan. Nah, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan tentang tugas ataupun materi kali ini? Sudah cukup ya? Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik, cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kita lanjut pada materi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.